Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zidane Rafdin Budiman dengan NIM 21010200010. Nah, pada hari ini izinkan saya mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu membuat tugas mind mapping tentang surat kabar pada masa kontemporer. Nah, jadi di sini saya mengambil surat kabar yaitu Tempo. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sejarahnya dulu, baru nanti setelah itu saya menjelaskan tentang gambar-gambar atau konsep mind mapping yang saya buat, seperti gambar, kotak, dan juga ada gambar kecil-kecilnya sedikit. Nah, jadi kita mulai dari sejarahnya dulu. Yang pertama ini ada sejarah Tempo. Nah, jadi Tempo ini didirikan pada tahun 1971, dan pada saat itu Tempo menjadi salah satu media yang terkenal di Indonesia. Tempo ini didirikan oleh Pak Gunawan Muhammad dan juga sekelompok jurnalis-jurnalis muda yang lainnya pada saat itu. Yang kedua ini, Tempo dikenal dengan gaya jurnalistik yang investigatif. Nah, jadi Tempo ini pada saat itu memiliki gaya jurnalistik yang investigatif, yaitu mengungkap fakta-fakta yang ada yang media lain itu tidak berani mengungkap. Nah, jadi Tempo ini sangat berani pada saat itu. Selanjutnya pada era Orde Baru. Nah, jadi pada era Orde Baru ini justru Tempo ini mengalami sedikit tekanan dari pemerintahan. Karena pada era Orde Baru, eranya Pak Soeharto, kebebasan pers itu sangat dibatasi. Jadi Tempo ini mengalami tekanan, penurunan, dan juga pada saat itu ada juga pemberedelan oleh pemerintahan. Selanjutnya pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998. Nah, pada masa ini Tempo mulai naik karena pada saat itu kebebasan pers mulai sedikit berkembang. Tempo ini menjadi media yang berperan untuk mengawasi pemerintahan baru. Selanjutnya pada masa reformasi juga Tempo memiliki inovasi dan adaptasi. Nah, jadi Tempo ini mulai memiliki versi digitalnya. Nah, jadi versi digital dari Tempo ini bisa diakses di internet seperti media-media digital yang lainnya. Selanjutnya peran Tempo masa kontemporer. Nah, jadi peran Tempo ini pada masa kontemporer itu sangat terpercaya dan menjadi salah satu sumber yang terpercaya juga di Indonesia. Selain peran Tempo masa kontemporer, di sini juga ada peran Tempo dalam masyarakat. Nah, jadi Tempo ini tidak hanya berfungsi sebagai media berita, tetapi juga sebagai wadah diskusi publik dan advokasi isu-isu sosial. Nah, jadi untuk masyarakat yang ada di luar sana pada saat ini, Tempo ini memiliki ruangnya sendiri untuk diskusi publik. Nah, selanjutnya konsep ini saya buat bernama mind mapping doodle art. Nah, jadi doodle art itu seperti gambar-gambar yang di sini. Doodle art itu seperti gambar-gambar animasi tanpa warna, tetapi ada juga sedikit yang memberi warna, dan gambarnya itu sedikit lucu-lucu. Di sini saya buat kotak-kotak agar lebih rapi. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Nah, di tengah-tengahnya saya tulis tema utamanya atau judul utamanya, yaitu Tempo, dan saya sedikit memberi aksen-aksen doodle art juga, tetapi kecil, dan sedikit saya warnai.
biar hidup ini berwarna. Di bawahnya saya bikin konsep doodle art yang menurun seperti ini, dan saya memberi sedikit-sedikit karakter seperti contohnya ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.